Padahal biasanya aku nggak kayak gini. Biarin aja. Dia kan pantas dapat perlakuan kayak gini. Habis dia sombong dan nyebelin sih. Kamu ingat nilai yang saya terapkan di sini? Bonnie, Tepat waktu. disiplin dan inisiatif. Kedisiplinan dan inisiatif adalah Bayangkan seorang gadis remaja yang setiap kali berbicara justru menjadi bahan tertawaan banyak orang. Cara bicaranya yang bercampur antara bahasa Indonesia dan Inggris dianggap aneh, ditiru di berbagai acara televisi, bahkan sering dijadikan bahan candaan publik. Namun bertahun-tahun kemudian, gadis yang dulu dianggap berbeda itu justru berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu figur muda Indonesia dengan pencapaian luar biasa. Ia menjadi lulusan cum laude dari salah satu universitas terbaik dunia, membangun karir internasional, dan berdiri sebagai seorang aktris, produser, sekaligus pengusaha. I feel really happy karena aku orangnya working hard banget ya. Kalau di Amerika biasanya kan undergraduate. Bagaimana bisa sesuatu yang dulu dianggap sebagai kelemahan justru berubah menjadi kekuatan terbesar dalam hidupnya? Dialah Cinta Laura Kyo. Aduh, Nia, ngagetin aja sih. Ada apa kesini? Aku tunangan loh sama Raffi. Sebentar lagi kita mau nikah. Hah? Cepet banget. Cinta, Laura Kyo lahir di Keukenbroek, Jerman pada 17 Agustus 1993. Ia merupakan putri dari pasangan Michael Kyo dan Herdiana Sukarseno. Karena pekerjaan sang ayah sebagai general manager hotel, Cinta tumbuh dengan pengalaman hidup yang berbeda dibandingkan kebanyakan anak seusianya. Sejak kecil, ia terbiasa berpindah tempat tinggal dan mengenal berbagai lingkungan serta budaya. Hal tersebut membuat Cinta memiliki kemampuan bahasa yang kuat sejak usia muda. Ia terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, sementara bahasa Indonesia tetap menjadi bagian dari identitas keluarganya. Gotten exponentially better over the course of the last 4 or 5 years, and it's in part due to the fact that I did exactly what you did, meaning translate English to Indonesian via Google Translate. But by doing so, a lot of people have actually mentioned that they feel like the way I speak, the way I convey my opinions is very structured, and I think it's because I do use the English template. Namun ketika ia masuk ke industri hiburan Indonesia, latar belakang tersebut justru menciptakan sebuah ciri khas yang tidak biasa. Nama Cinta mulai dikenal luas ketika membintangi sinetron Cinderella, Apakah Cinta Hanyalah Mimpi, pada tahun 2007. Sinetron tersebut sukses besar dan membuat dirinya menjadi salah satu aktris remaja paling populer saat itu. Dengan wajah yang berbeda, kemampuan akting yang menonjol dan karakter yang kuat, Cinta dengan cepat mendapatkan tempat di hati penonton. Namun popularitas yang datang begitu cepat ternyata membawa tantangan tersendiri. Di masa remajanya, Cinta Laura berada di puncak popularitas. Ia sering muncul di berbagai program televisi, membintangi sinetron, dan menjadi salah satu wajah baru yang paling banyak diperbincangkan. Namun ada satu hal yang membuat namanya terus menjadi perhatian, cara bicaranya. Karena terbiasa dengan lingkungan internasional sejak kecil, logat Cinta terdengar berbeda ketika berbicara bahasa Indonesia. Ia mencampurkan intonasi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, sesuatu yang sebenarnya merupakan bagian alami dari latar belakang hidupnya. Namun bagi sebagian orang, perbedaan tersebut justru menjadi bahan ejekan. Logatnya sering ditiru dalam berbagai acara hiburan. Banyak yang menganggap cara bicaranya berlebihan, bahkan ada yang menuduhnya ingin terlihat terlalu internasional. Terutama merespon orang-orang yang sudah membuli ini gimana? Kalau bullying yang aku alami kayaknya banyak, tapi salah satunya yang jelas adalah waktu pertama masuk dunia entertainment, banyak orang membuat jokes karena aksen aku. Padahal aku berusaha berkali-kali mengatakan di media bahwa aku memang nggak tumbuh besar di Indonesia. Saat itu, Cinta harus menghadapi situasi yang tidak mudah. Di usia muda, ketika kebanyakan orang masih mencari jati diri, ia sudah harus berhadapan dengan kritik publik yang datang dari berbagai arah. Tetapi dibandingkan terus memperdebatkan pendapat orang lain, Cinta memilih melakukan sesuatu yang berbeda. Ia memutuskan membuktikan dirinya melalui pencapaian nyata. Alih-alih membiarkan komentar negatif menghentikan langkahnya, Cinta memilih fokus pada pendidikan. Pada tahun 2011, ketika karirnya di dunia hiburan Indonesia sedang berada di puncak, ia mengambil keputusan besar untuk melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat. Cinta memilih Universitas Columbia di New York, salah satu universitas terbaik dunia. Keputusan tersebut bukan hal sederhana. Ia harus meninggalkan kenyamanan dunia hiburan dan menghadapi tantangan akademik yang jauh lebih berat. Bahkan, Cinta mengambil 2 jurusan sekaligus, yaitu psikologi dan sastra Jerman.
Ia menjalani jadwal kuliah yang sangat padat dengan mengambil hingga 6 mata kuliah setiap semester. Bagi banyak mahasiswa, beban tersebut sudah tergolong berat. Namun Cinta berhasil menjalaninya dengan disiplin tinggi. Pada tahun 2014, di usia 20 tahun, Cinta berhasil menyelesaikan pendidikannya dan lulus dengan predikat cum laude hanya dalam waktu 3 tahun. Pencapaian tersebut menjadi salah satu momen penting dalam hidupnya. Sosok yang sebelumnya sering diremehkan karena logat bicaranya, kini menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan akademik yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Ia membuktikan bahwa identitas seseorang tidak boleh dinilai hanya dari satu hal yang terlihat di permukaan. Ada show kalau summer holiday sama winter holiday aja. So that's how I manage it. Kalau lagi semester lagi sekolah itu benar-benar 100. Di balik keberhasilan Cinta, terdapat peran besar keluarga, terutama sang ayah. Meski lahir dari keluarga yang berkecukupan, Cinta mengaku tidak pernah dibesarkan dengan gaya hidup berlebihan. Ayahnya menerapkan disiplin sejak kecil. Ia harus menyelesaikan tanggung jawab terlebih dahulu sebelum mendapatkan uang jajan. Didikan tersebut membuat Cinta belajar mengenai kerja keras, tanggung jawab, dan bagaimana menghargai sesuatu yang dimiliki. Sang ayah juga selalu mengingatkan agar Cinta tidak berubah menjadi pribadi yang sombong meskipun mendapatkan banyak pencapaian. Nilai-nilai tersebut kemudian terbawa hingga dewasa. Setelah membuktikan dirinya melalui pendidikan, Cinta kembali fokus mengembangkan karir di dunia hiburan. Namun kali ini, ia tidak lagi hanya dikenal sebagai artis muda Indonesia, melainkan sebagai sosok dengan visi internasional. Ia mulai terlibat dalam berbagai proyek film dan hiburan yang membuka jalannya ke industri global. Cinta pernah membintangi sejumlah proyek Hollywood dan terus memperluas pengalaman aktingnya. Ia juga mengambil peran lebih besar di balik layar sebagai eksekutif produser melalui film Para Prasup, yang berhasil menembus ajang bergengsi Sundance Film Festival 2026 di Amerika Serikat. Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa Cinta tidak hanya ingin tampil sebagai wajah di depan kamera, tetapi juga ingin terlibat dalam proses kreatif sebuah karya. Selain itu, ia tetap aktif di industri hiburan Indonesia melalui berbagai proyek, termasuk serial Aksi Dendam. Dalam proyek tersebut, Cinta menantang dirinya sendiri dengan melakukan adegan aksi tanpa bantuan pemeran pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya terus berusaha keluar dari zona nyaman. Saat ini, Cinta Laura bukan lagi hanya dikenal sebagai aktris. Ia juga membangun berbagai lini bisnis, mulai dari bidang fashion hingga terlibat sebagai komisaris di perusahaan energi baru terbarukan. Di luar dunia hiburan dan bisnis, Cinta juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia dipercaya menjadi duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, menunjukkan kepeduliannya terhadap isu sosial yang lebih luas. Tapi juga menjadi suatu ruang di mana anak-anak bisa bereksplorasi, bermain, dan bertumbuh dari berbagai aspek, yaitu fisik, mental, dan juga sosial. Perjalanan hidupnya menunjukkan perubahan besar. Dari seorang remaja yang sering menjadi bahan candaan karena logatnya, kini menjadi figur yang dihormati karena kecerdasan, kerja keras, dan pencapaiannya. Perjalanan Cinta Laura mengajarkan bahwa sesuatu yang dianggap berbeda tidak selalu menjadi kelemahan. Terkadang, justru hal yang membuat seseorang terlihat asing di mata orang lain adalah sesuatu yang membuatnya memiliki nilai lebih. Dulu logatnya menjadi alasan banyak orang mengejek. Namun hari ini, perbedaan itu menjadi bagian dari identitas yang membentuk dirinya. Cinta membuktikan bahwa cara terbaik menjawab kritik bukan selalu melalui perdebatan, tetapi melalui hasil nyata. Karena pada akhirnya, seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain melihatnya saat sedang berjuang, melainkan oleh bagaimana ia terus berjalan hingga berhasil membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Dan mungkin, kekuatan terbesar seseorang bukan berasal dari menjadi sama seperti orang lain, tetapi dari keberanian menerima keunikan diri sendiri dan mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa.